Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Selamat datang di channel saya Harun Soleh. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi Anda dan orang-orang sekitar Anda, memberikan impact yang menjadi lebih baik lagi. Dan saya doakan Anda setiap hari semakin baik, semakin sehat, semakin bahagia, semakin kaya, bermanfaat, berkah, berlimpah dengan kebaikan-kebaikan. Karena sejatinya kita ingin setiap hari menjadi lebih baik. Karena hari ini lebih baik pada hari kemarin, itu sudah termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu sudah merugi. Dan jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu termasuk orang-orang yang dilaknat. Maka mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus berbuat baik, memperbaiki diri terus-menerus agar hidup kita menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik lagi. Baik kawan-kawan semuanya, pada video sharing kali ini saya akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu respon kita terhadap satu kejadian atau satu masalah. Karena seringkali respon awal ini mempengaruhi langkah kita berikutnya. Orang bisa menjadi lebih maju, lebih bertumbuh dan berkembang karena responnya sudah cukup baik. Dan ada orang yang bisa menjadi lebih terpuruk karena respon awalnya kurang tepat. Maka bagaimana respon kita yang seharusnya kita berikan terhadap satu kejadian atau satu masalah. Saya sebelum saya jelaskan, Anda bisa like dan subscribe channel Harun Soleh ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik kawan-kawan semuanya, dalam setiap masalah, satu kejadian apapun akan memunculkan banyak emosi. Contoh misalkan satu kejadian kegagalan, di situ ada kemarahan, kekecewaan, kesedihan, kekhawatiran, merasa bersalah dan sebagainya. Nah, kemudian kita bebas memilih emosi apapun, kemudian kita juga bebas memilih respon apapun. Jadi ya. Nah, kalau misalkan Anda saat ini sedang mengalami kejadian apapun, kemudian Anda berikan respon, mengeluh, menyalahkan orang lain, mudah tersinggung, tidak bertanggung jawab, berarti berada dalam tipe yang reaktif. Jadi reaktif, tipe pertama adalah reaktif. Reaktif itu dia memberikan respon dengan misalkan gegabah menyalahkan orang lain, mudah tersinggung, tidak bertanggung jawab, mudah putus asa. Nah, berarti berada dalam posisi reaktif. Nah, orang reaktif ini biasanya langkah berikutnya ya kalau tidak segera dibenahi, maka akan semakin terpuruk, semakin down. Berada terus dalam kondisi tersebut, sehingga akan susah untuk move on bahasa ini ya. Nah, yang kedua ini ketika kita mengalami satu kejadian, kita mengambil respon dengan bertanggung jawab dengan risiko tersebut, tidak mudah menyalahkan orang lain, terus introspeksi diri, tidak mudah tersinggung, berarti kita berada dalam posisi proaktif. Ya, proaktif itu Anda berarti berada ketika muncul masalah, kejadian apapun, kemudian Anda memberikan respon dalam diri Anda, kemudian Anda berikan tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah putus asa, tidak mudah tersinggung, terus mengambil tanggung jawab atas risikonya, kemudian terus lalu introspeksi diri, mengambil pelajaran dari setiap kejadian itu, berarti Anda berada di posisi proaktif. Jadi ada proaktif dan reaktif, proaktif dan reaktif. Anda amati setiap kejadian sebenarnya apa sih yang kita berikan respon tersebut. Ya, biasanya respon awal ini menentukan langkah kita berikutnya. Kalau kita mungkin saat ini berada dalam kondisi terpuruk, down, oh mungkin saya sebelumnya saya mengambil respon marah-marah, menyalahkan orang lain, mudah tersinggung. Nah, nanti saya akan coba praktekkan cara bagaimana kita memperbaiki ya. Baik secara responnya atau secara emosinya. Jadi Anda bisa praktekkan, ini untuk latihannya, karena perlu latihan. Karena biasanya karena sudah menahun kejadian seperti itu dan kita terus berulang, pola yang terus berulang, maka kita harus perlu dirubah polanya. Harus segera dirubah polanya, bagaimana caranya kita coba praktekannya. Jadi untuk pertama Anda coba amati dulu. Amati
dari setiap kejadian yang sudah dilalui, respon apa yang Anda berikan? Kalau Anda sudah berada dalam posisi yang proaktif, Anda pertahankan. Seakan sana Anda berbaik sangka, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah menyalahkan orang lain, maka Anda pertahankan itu. Anda pertahankan, ambil pelajaran dari setiap kejadian, terus bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau misalkan ada masih yang dalam posisi reaktif, memang ini masih apa ya? Kadang kita reaktif, kadang kita proaktif gitu ya. Ya memang perlu latihan. Kita perlu latihan. Latihannya terus menerus. Nah, Anda coba amati dulu dari kejadian apa yang selama ini Anda lakukan. Anda berikan respon apa. Nah, kita coba latihan. Bagaimana latihannya? Latihannya Anda coba tuliskan kaitannya 3 hal ya. Kaitannya 3 hal. Dalam hari ini misalkan kejadian apa yang Anda alami. Hari ini saya mengalami kegagalan misalkan. Lalu emosi apa yang muncul? Di sana ada muncul kecewaan, kesedihan, kemarahan, kekhawatiran, merasa bersalah mungkin, atau marah, dan lain sebagainya. Anda tuliskan emosi apa yang muncul sana. Kemudian setelah emosi muncul, lalu apa yang Anda berikan responnya? Anda mungkin menyalahkan orang lain, marah-marah, atau menyalahkan diri sendiri, atau ya mudah tersinggung tadi, kemudian tidak bertanggung jawab, atau yang lainnya ya. Anda respon apa yang muncul? Jadi 3 hal. Anda tuliskan kejadian apa yang Anda alami, lalu emosi apa yang muncul, kaitannya emosi negatif ya. Kemudian respon apa yang Anda berikan? Respon saya menyalahkan orang lain, menyalahkan teman. Jadi misalkan di kantor kerjaan tidak tercapai targetnya, kemudian muncul emosinya marah, kesal. Ketiga, mungkin responnya saya menyalahkan orang lain misalkan, atau menyalahkan diri sendiri. Nah, kadang menyalahkan diri sendiri juga jadi masalah kalau kita sering menyalahkan diri sendiri terus menerus, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap diri sendiri gitu ya. Nah, itu yang pertama, kolomnya 3 kolom, kejadian apa, emosi apa yang muncul, kemudian respon apa yang diberikan. Lalu kolom yang kedua sama 3 kolom juga, ada 3, yang pertama kolom, kemudian yang kedua sama, kejadiannya sama, tuliskan kejadiannya sama. Namun ketika Anda memunculkan emosi, nah emosi di sini Anda mulai damaikan emosi terlebih dahulu. Jadi emosi yang muncul tadi kita damaikan dulu. Bagaimana cara mendamaikannya? Sebenarnya sudah saya jelaskan detail di video saya sebelumnya tentang bagaimana cara berdamai dengan emosi. Ya, cara emosi negatif di sini. Jadi ada tiga pengelola emosi, yaitu menahan, mengekspresikan, dan mendamaikan. Nah, kalau kita masih sering menahan, sering banyak tekanan-tekanan, kita tahan emosi. Maka seringkali semakin banyak emosi yang menumpuk, khususnya emosi negatif dalam diri kita, lama-lama itu akan meledak-meledak. Maka Anda coba aja amati orang yang suka meledak-meledak emosi, biasanya sebelumnya sudah menumpuk-numpuk emosi negatif. Sehingga tidak terkendali lagi. Maka cara berdamainya, Anda bisa juga dicari video saya tentang bagaimana 3 pola emosi itu. Ya, cara dengan saya menggunakan terapi SEP, yaitu dengan 3 pola doa dalam SEP. Contoh misalkan Anda merasakan yang muncul emosi itu rasa kesal, ya udah Anda coba damaikan dengan berdoa. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa kesal karena tidak mencapai target, saya terima. Anda terima dulu kesal. Saya pasrahkan kedamaian hati saya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasa kesal karena apa? Saya terima rasa kesal saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Jadi Anda terima dulu masalah yang muncul, emosi yang munculnya, lalu Anda berdamai, minta kedamaian hati, minta ketenangan hati. Anda lakukan, Anda relax ya, relax. Setelah Anda tuliskan tadi kolom yang pertama itu, 3 kolom yang pertama, kejadian apa, emosi apa yang muncul, lalu respon apa yang diberikan. Nah, ketika Anda menulis kolom yang berikutnya, 3 kolom berikutnya, kejadiannya sama, kemudian ketika menuliskan emosi, Anda damaikan dulu.
Dari mulai emosi yang pertama, kekesalan, lalu Anda damaikan. Anda dengan berdoa, rileks. Ya Allah, walaupun saya merasakan kekesalan karena apa, saya terima dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa kesal karena apa, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya padamu. Tarik nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas. Tahan, keluarkan perlahan, hembuskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Anda lakukan dulu proses kita damaikan dulu. Emosi yang muncul tadi, emosi negatif yang muncul tadi ketika dalam kejadian itu kita damaikan dulu. Nah, setelah kita sudah berdamai dengan emosi kita, dituliskan emosi apa yang muncul setelah berdamai. Oh, saya menjadi lega, menjadi tenang, saya menjadi lebih bersyukur dengan kejadian tersebut, saya menjadi lebih ya lebih menikmati misalkan kejadian tersebut, lebih belajar, menjadi lebih belajar. Nah, baru kemudian tuliskan respon apa yang Anda berikan setelah Anda berdamai dengan emosi Anda. Respon saya berarti saya harus ya introspeksi diri. Respon saya justru dengan adanya ini saya lebih mensyukuri dengan adanya kondisi ini, dengan kejadian tersebut saya lebih mensyukuri. Jadi ini tuh latihan awal mengubah posisi dari reaktif dan agar kita bertumbuh dari kejadian, mengubah respon awal kita ya, dan pelan-pelan, dan insya Allah kalau kita sudah mempelajari ini atau sudah mempraktekkan dari menganalisa dari kejadian yang kita alami dan kita belajar dari sana, kita akan jadi lebih baik lagi. Anda coba amati lagi. Jadi saya coba ulangi prakteknya ya. Anda tuliskan 3 hal kejadian apa yang Anda alami, kemudian emosi apa yang muncul, lalu respon apa yang berikan. Kejadian misalkan kegagalan, tidak mencapai target. Emosi yang munculnya saya kesal, saya marah. Respon yang Anda berikan, Anda menyalahkan orang lain, misalkan mudah tersinggung, mudah marah-marah misalkan. Kemudian Anda ada 3 kolom berikutnya, 3 kolom berikutnya yang kedua. Nah, di sini yang pertama kejadian sama Anda tuliskan ulang. Lalu ketika Anda menuliskan emosinya, Anda damaikan dulu emosinya. Dari emosi yang pertama Anda muncul emosi kecewa, Anda damaikan dengan apa? Dengan dengan berdoa. Dengan doa, metode SEP yang kalau Anda bisa mau lebih detail, Anda cari video saya tentang 3 pola doa dalam SEP, terapi SEP, 3 terapi mandiri ataupun 3 pengelolaan emosi. Di situ saya jelaskan detail tentang bagaimana kita berdamai dengan emosi kita sendiri. Nah, setelah Anda sudah berdamai, Anda lalu tuliskan respon apa setelah Anda berdamai dengan emosi Anda. Oh, respon saya lebih untuk mensyukuri dengan kejadian ini. Jadi ini untuk melatih kita agar bisa lebih baik lagi dan kita belajar dari setiap respon yang sudah kita berikan. Silakan dipraktekkan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kalau ini bermanfaat, silakan share untuk ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan mereka mendapatkan manfaatnya juga dan mengikut praktek dan bisa mengubah respon dari reaktif menjadi lebih baik lagi. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.